Setahun tertahan di Bea Cukai, alat belajar keyboard dari Korsel diserahkan ke SLB. Kami atas nama lembaga SLBA Pembina Tingkat Nasional hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang telah diberikan kepada kami atas penyerahan barang hibah berupa alat media pembelajaran yang diperuntukkan buat peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra. Selanjutnya saya juga permohonan maaf dari kami atas ketidaktahuan dan kekurangan wawasan terkait dengan bagaimana prosedur barang hibah importir sehingga menyebabkan miskomunikasi. Padahal barang itu bukan di Bea Cukai, barang itu masih di PJT dan disimpan di gudang di sini. Nah, setelah kita dapat info itu di medsos, kami follow up, kami kejarlah barang itu di mana prosesnya, dokumennya di mana. Dari situ kami kemudian cek ke DHL dan ketemu kemudian dengan SLB atau SLB, rupanya baru terbuka barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru diinput 2024 barang hibah. Kenapa tidak diambil random sampel, kemudian dilihat siapa pengirimnya untuk ketentuan apa? Tentu saja kalau orang bisa memeriksa, dan bisa punya data. Apalagi sekarang kita hidup dengan era big data. Datanya bisa dibuka, tapi ini tidak digunakan. Perusahaan-perusahaan besar saja kalau melakukan ekspor impor itu ada jalur hijau, jalur merah. Sehingga kemudian bisa dipisahkan, bisa mempercepat sebuah proses. Saya melihat proses saintifik ini masih harus dilakukan di Bea Cukai. Saya tidak ingin bercerita panjang lebar, tetapi saya ingin memberikan saran-saran agar Bea Cukai kita juga menjadi lebih profesional. Sama juga dengan teman-teman saya di kantor pajak. Saya tahu di antara Anda masih banyak orang-orang baik. Dan saya ingin membayar pajak. Jangan sampai Anda kenakan saya denda, karena pajak dan denda adalah dua hal yang berbeda. Dan petugas harus tahu itu bedanya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC membalikan barang hibah berupa 20 unit keyboard kepada Sekolah Luar Biasa SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, Senin 29 April 2024. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo kepada Kepala SLB Dede Kurniasih di kantor DHL Express Service Point, Tangerang, Banten. Alat pembelajaran siswa tunanetra tersebut berasal dari perusahaan OHF Attach Korea Selatan Korsel dan telah tertahan sejak 18 Desember tahun 2022. Direktur Jenderal Dirjen Bea dan Cukai, Askolani menjelaskan alasan tertahannya barang hibah tersebut adalah miskomunikasi. DJBC baru mendapatkan informasi bahwa barang tersebut merupakan hibah pada tahun 2024. Ini tidak terjadi kalau kita tidak dikasih tahu. Sebelumnya kita nggak mengerti bahwa ini barang hibah. Setelah kita tahu dan kita berikan jalan keluar, kata Askolani saat penyerahan barang hibah tersebut. Askolani menegaskan bahwa barang hibah memiliki ketentuan khusus sehingga dibebaskan dari bea masuk atau pajak dalam rangka impor. DJBC selama ini telah menerapkan ketentuan tersebut, sehingga hal ini bukan kali pertama membebaskan barang hibah. Barang seperti ini bukan hanya untuk Dinas Pendidikan. Kami rutin membantu juga untuk Dinas Sosial. Banyak yayasan yang kemudian kami edukasi apabila mendapat barang hibah dari luar negeri untuk clear, unclean di Dinas Sosial. Setelah itu maka tidak dikenakan biaya masuk, terang Askolani. Sementara itu, Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dede Kurniasih mengaku baru mengetahui adanya ketentuan yang membebaskan barang kiriman berupa hibah tersebut. Kami memohon maaf atas ketidaktahuan dan kekurangan wawasan terkait dengan bagaimana prosedur barang hibah importir sehingga menyebabkan miskomunikasi, ungkapnya. Ketika perusahaan jasa pengiriman DHL memberitahukan kedatangan barang pada 18 Desember tahun 2022. Namun, karena nilainya melebihi $1.500 Amerika, DHL kemudian mengajukan pemberitahuan impor barang khusus pada 28 Desember tahun 2022 dan mengubah tujuan pengiriman dari SLB sebagai badan menjadi kepala sekolah sebagai perorangan.
Bea Cukai kemudian meminta dokumen pendukung untuk permohonan tersebut pada 17 Januari tahun 2023. Namun, sejak itu, proses tersebut terhenti dan barang akhirnya dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai BTD oleh Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJUBC Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah dari perusahaan OHF Tech Korea Selatan kepada Sekolah Luar Biasa SLBA Pembina Tingkat Nasional. Alat tersebut berupa keyboard braille sebanyak 20 buah yang sempat tertahan sejak 18 Desember tahun 2022. Alhamdulillah bisa kami serahkan dan tetapkan pembebasan bea masuk keyboard braille untuk SLB, kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di DHL Express Distribution Center Tangerang, Banten, Senin. Askolani menjelaskan, prosedur terkait importasi barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK itu menetapkan pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assessment, sehingga importir yang bertanggung jawab atas pemberitahuan impor barang. Dalam kasus barang hibah SLB, keyboard braille diberitahukan sebagai barang kiriman, bukan barang hibah. Proses masuk barang itu kemudian difasilitasi oleh DHL sebagai perusahaan jasa titipan PJT, karena masuk sebagai barang kiriman. Keyboard braille dikenakan bea masuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang dari luar negeri.